Shalom, selamat pagi jemaat kekasih Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Saya percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kasih setia Allah selalu menyertai kita, rahmat Allah selalu baru buat kehidupan kita. Sehingga dengan sukacita kita boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita. Walaupun kita sendirian, saya percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Memberikan sukacita yang baru buat kita untuk datang mencari Allah yang kudus, menghadap tata Allah yang luar biasa, mempersembahkan korban syukur kita yang terbaik. Sebab hanya Dialah yang layak terima segala pujian penyembahan kita. Semua yang siap untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, mari saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Kita tunduk kepala sejenak, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kami naikkan syukuran terima kasih kami bagi Engkau Bapa kami yang baik, Allah penyerta kami, Allah penuntun hidup kami, Allah yang sudah membimbing kami, memberikan kami kekuatan, sukacita dan penghiburan-Mu untuk menjalani hari-hari hidup kami bersama dengan Engkau. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, berikan kami kuat dan sehat. Tuhan berikan kami kasih yang baru, hati yang baru untuk mempersembahkan pujian syukur kami di hadapan tata Allah yang kudus. Kami percaya bahwa hati-hati yang rindu, lapar dan haus akan Engkau. Firman-Mu berkata bahwa setiap orang yang letih lesu dan beban berat yang akan datang kepada Tuhan, Engkau akan berikan kelegaan kepada mereka ya Bapa. Ini kami Tuhan, ini hati kami. Roh, jiwa dan tubuh kami terbuka di hadapan tahta Allah yang Maha Kudus. Kami mempersembahkan persembahan syukur kami di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Sebab kami tahu bahwa hanya bagi-Mu segala pujian dan penyembahan kami. Semua yang kami bisa, semua yang kami mampu, semua yang kami lakukan yang terbaik yang bisa kami persembahkan, kami mempersembahkan bagi Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya bahwa sukacita yang baru itu Tuhan, Engkau sudah turunkan bagi kami semua, anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan sukacita Allah yang baru, kami menyambut Engkau di tengah-tengah kami. Haleluya, amin. Haleluya. Dengan sukacita mari berikan salam buat kanan kirinya. Katakan shalom, mari kita bersama-sama beribadah buat Tuhan, memuji memuliakan nama Allah kita yang dahsyat. Sebab Dia adalah yang setia, Allah yang selalu menepati janjinya dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala,
3 berkata bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon bunga bakung tidak berbuah, kambing domba terhalau dari dalam kandang, namun kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Kita tetap bersorak-sorai buat Allah kita yang selalu mengasihi kita, yang sudah menyelamatkan hidup kita. Haleluya. Sebab Dia bekerja dalam segala keadaan. Dia yang memulihkan keadaan kita. Dia yang memulihkan setiap apapun yang menjadi pergumulan kita. Dia adalah waymaker dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekalipun keadaan berkata bahwa sesuatu yang besar pasti akan terjadi Tuhan, namun iman dan pengharapan kami mau berkata bahwa Yesus kami terlebih besar dari segala keadaan kami. Segala keadaan yang terjadi dalam hidup kami, semua pergumulan kami, Yesus kami terlebih besar dari dalam hidup kami. Yesus kami terlebih besar dari semuanya Tuhan. Oleh sebabnya Tuhan, kami menetapkan hati kami pagi hari ini untuk percaya bahwa Yesus adalah sumber iman dalam kehidupan kami, bahwa Yesus adalah sumber pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami mau menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Kami memuliakan Allah yang layak diterima segala puji-pujian kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship
don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Engkaulah pembuka jalan hidup kami. Engkaulah sumber pengharapan dalam hidup kami. Engkau yang bukakan jalan yang tertutup bagi kami. Kami percaya Engkaulah Tuhan. That is who you are. Kami angkat tangan kami dan kami mau katakan Tuhan, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the
Mari kita masuk dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang ajaib, yang kekal, Allah yang tidak meninggalkan kami, ciptaan tangan-Mu. Kami bersyukur jika pagi hari ini kami bersama-sama kami mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau bicara buat kami Tuhan Yesus. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Sembunyikan bahkan salib Tuhan, jangan berkata-kata supaya tidak mencuri kemuliaan-Mu. Urapan baru, urapan porsi, urapan poin yang baru, urapan isi hatimu, urapan Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Jadi isi hatimu sampaikan buat kami semua, semua jemaat yang mendengar di rumah di mana mereka berada, semua orang percaya diberkati. Berbicara buat kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi, kekasih-kasih Tuhan. Puji Tuhan jika pagi ini kita bersama-sama masuk dalam firman Allah. Kita langsung membaca dari kitab Ibrani pasal yang ke-11. Ayat 6 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-11 dan dilanjutkan dengan Roma 4 ayat 19-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ibrani 11 ayat 11. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Roma 4, 19 sampai dengan 21. Sedemikian jauh pembacaan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama melihat kehidupan kita masing-masing. Kita melihat firman Tuhan, kita belajar pagi ini. Firman Allah pagi ini saya beri judul atau tema, iman kepada Tuhan Yesus membuat hidup berarti. Memang benar bahwa iman kita kepada Tuhan Yesus itu membuat hidup kita berarti. Kita tahu bahwa tema gereja yaitu sebab dia hidup pada hari esok. Nah, Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk memberikan hidup kita hidup yang berarti. Nah, bagaimana kita memiliki iman dan memiliki hidup yang berarti? Nah, ini kita renungkan bersama-sama. Allah punya cara dan punya banyak cara dan banyak prinsip yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya dan perlu kita letakkan di dalam seluruh segi kehidupan kita, supaya kita lakukan supaya kita memperoleh suatu kehidupan yang benar-benar memuaskan, menyenangkan hati Allah, dan kita memiliki hidup yang berarti serta menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang harus kita renungkan, pikirkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Juga saya dan saudara dapat melakukan perkara-perkara besar bagi kemuliaan Allah jika kita sungguh-sungguh percaya. Kata hidup yang berarti berarti hidup kita menjadi berkat. Melakukan segala sesuatu, melakukan perkara yang besar untuk kemuliaan Allah. Sebab Tuhan Yesus sendiri berjanji dan berkata dalam firman-Nya, Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Itu firman Tuhan. Tuhan Yesus yang berkata. Jadi memiliki iman dan memiliki hidup yang berarti berarti kita harus menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi contoh yang teladan. Nah, kekasih-kasih Tuhan, mari kita mau belajar bersama-sama apa sih yang menyebabkan kita dan apa yang harus kita kerjakan
supaya kita memiliki hidup yang berarti, hidup yang menjadi berkat, melakukan hal yang besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama yaitu memiliki iman yang benar. Memiliki iman yang benar. Memiliki iman yang benar adalah hal yang paling dasar dan paling dalam serta paling penting di dalam kehidupan iman setiap orang percaya. Dalam kehidupan kerohanian kita sebagai orang yang mengiring dan mengikuti Yesus. Itu iman yang benar. Sebab dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa tanpa iman saya dan saudara tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tadi kita baca ayat yang ke-6 pasal 11 dari Ibrani. Dikatakan bahwa tanpa iman saya dan saudara tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dan kita harus sungguh-sungguh berpaling kepada Allah. Kita harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu berarti kalau kita berpaling kepada, kita meninggalkan hidup yang lama, kita sungguh-sungguh fokus kepada Allah dan kita sungguh-sungguh mencari Dia, memiliki keintiman pengalaman pribadi dengan Dia, sungguh-sungguh mendekat kepada Dia, kita sungguh-sungguh mencari Allah, maka dikatakan kita adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki iman yang benar kepada Allah. Sekian lama, sekian tahun kita mengikuti Tuhan, belum tentu kita memiliki iman yang benar kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita sungguh-sungguh berpaling kepada Allah, atau hanya ikut-ikutan, atau oleh karena orang tua, oleh karena menghormati pendeta, menghormati orang tua. Dan apakah kita sungguh-sungguh mencari Allah dengan hati yang sungguh-sungguh rindu bertemu dengan Allah, karena kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan kita. Ini yang dimaksudkan iman yang benar. Iman yang tertuju hanya kepada Yesus Kristus sebagai fokus kehidupan kita, tidak ada yang lain. Bahkan dikatakan Allah memberi upah. Mari kekasih-kasih itu kita lihat kehidupan kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki iman yang benar? Iman yang membuat hidup kita berarti, menjadi berkat. Nah, itu berarti bahwa kehidupan iman kita sebagai orang percaya harus ada langkah dan tindakan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Ini yang perlu kita perhatikan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus pasal 2 ayat 20 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, oleh sebab itu kekasih-kasih Tuhan berbicara tentang hal ini. Itu bicara tentang iman harus disertai tindakan langkah dari kehidupan saya dan saudara. Saya teringat satu ayat berkata demikian, Yesaya 29 ayat 13. Coba kita lihat sebentar. Yesaya 29 ayat yang ke-13 berkata demikian. Ini ayat selalu terngiang-ngiang dalam hidup saya. Ya. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh padaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jelas sekali. Ya. Mari kita lihat kembali kehidupan iman kita. Kita melihat lagi akan tindakan langkah kita saat kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kita mencari Tuhan.
Apakah kita sungguh-sungguh melakukan dengan hati yang sungguh-sungguh rindu, dekat, melekat, intim dengan Tuhan? Bukan karena perintah manusia, bukan karena manusia, atau bukan karena orang tua dan lain sebagainya. Mari kekasih-kasih Tuhan, kita kembali lihat kehidupan kita masing-masing. Tentu hal ini juga berbicara tentang penyembahan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus, dalam hal yang berhubungan dengan karakter dari seorang percaya. Dan oleh sebab itu, saya dan saudara harus memiliki iman serta karakter dan ketaatan yang benar kepada Allah, memiliki karakter Kristus. Taat melakukan firman Tuhan dengan benar, memiliki hidup yang berkenan kepada Allah, melayani, memberi hidup kepada Tuhan, mempersembahkan terbaik dari hidup ini kepada Tuhan Yesus. Ini harus kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh memiliki apa yang dikatakan penyembahan disertai karakter yang benar kepada Allah, ibadah disertai karakter yang benar kepada Allah. Baik, jangan sampai ibadah kita, tindakan kita seperti yang dikatakan dalam Yesaya 29 ayat 13 tadi. Mari kita lihat kembali kehidupan kita masing-masing, kehidupan rohani kita, kehidupan ibadah kita, kehidupan penyembahan kita kepada Allah, baik secara pribadi dalam kehidupan kita masing-masing. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita beribadah di rumah kita masing-masing, melalui ibadah online ataupun live streaming, oleh karena COVID-19, oleh karena virus corona, itu berarti Allah sedang kembali melihat sampai di mana hatiku dan hatimu. Apakah kita sungguh rindu mendekat kepada Allah, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, menyembah dalam karakter Kristus. Mari kekasih-kasih Tuhan, firman Allah berkata dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang 1 dan kedua berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa. Saya ulangi, karena itu saudara-saudara yang terbaik, yang terkasih. Saya ulangi, karena itu saudara-saudara yang kekasih, demi kemurahan Allah, kita melihat bersama-sama Roma pasal 12, supaya tidak salah kita membaca. Roma pasal 12 ya, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah adalah ibadahmu yang sejati. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembenaran budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Banyak orang percaya sudah sekian tahun mengikut Tuhan, sulit membedakan mana kehendak Allah, mana bukan kehendak Allah. Kenapa? Karena tidak memiliki ibadah yang benar kepada Tuhan sesuai dengan karakter yang Tuhan mau, dan juga tidak memiliki iman dan perbuatan, tidak sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dengan benar, tidak memiliki ibadah penyembahan yang benar kepada Allah dalam roh dan kebenaran, dan tidak memberi hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini bisa terjadi, kekasih-kasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Sudahkah kita memiliki iman yang benar? Yang kedua, memiliki pengharapan yang pasti. Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini dengan situasi yang terjadi hari-hari ini dengan COVID-19, buat orang mulai meragukan, mulai berpikir, apakah Tuhan masih tolong saya? Apakah saya bisa melihat yang lebih baik lagi dari hidup ini? Memiliki pengharapan yang pasti, yaitu memiliki pengharapan dan iman
itu harus kita miliki. Sebab pengharapan dan iman atau iman pengharapan berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan. Seorang memiliki iman tapi seorang tidak punya pengharapan, itu sama saja omong kosong. Nah, oleh sebab itu kasih Tuhan, seorang bisa memiliki pengharapan sebab ia memiliki iman yang hidup, yaitu iman disertai perbuatan. Nah ini, orang yang memiliki iman dan pengharapan yang pasti, dia punya langkah tindakan yang pasti juga untuk melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Seorang memiliki iman, memiliki pengharapan, saudara bisa lihat ke depan. Sekalipun situasi kelihatan gelap, kabur dengan situasi corona dan virus corona ataupun COVID-19. Tapi jangan lupa firman Allah berkata, masa depan sungguh ada, pengharapan tidak akan hilang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan iman dan pengharapan bisa kita belajar dari kehidupan Abraham, seorang bapa beriman, seorang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 4 ayat 19-21 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kita lihat, secara akal sehat, secara logika, secara ilmu kedokteran, Abraham dan Sarah tidak punya pengharapan untuk memiliki seorang anak dari keturunannya. Tapi iman dan pengharapan Abraham itu luar biasa. Nah, menjadi pertanyaannya, bagaimana iman pengharapan saudara saya kepada Tuhan dalam situasi yang sulit seperti ini? Ini terlihat. Dikata ayat selanjutnya berkata, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam iman dan ia memuliakan Allah. Apakah dalam situasi saat ini kita tetap berkuat iman kita, yang kita tetap memuliakan Allah, berkata Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Kembali lihat kehidupan kita masing-masing. Dengan penuh keyakinan dikatakan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Jelas kekasih-kasih Tuhan. Ya. Abraham tidak punya dasar untuk berharap. Dikatakan ayat sebelumnya. Tapi Abraham pegang janji Tuhan. Dia percaya, dia berharap Tuhan pasti tetap memuliakan Tuhan. Tidak goyah sedikit pun imannya. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Mungkin hari ini kita sulit memuliakan Tuhan. Kita sulit bersyukur. Kita berkata habislah saya. Tidak ada harapan lagi. Tapi saya mau berkata buat saudara dan saya, sebagai orang percaya memiliki iman pengharapan dalam Yesus Kristus, tidak akan pernah sia-sia. Jangan pernah takut terhadap hidup ini. Jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu dengan janji firman Allah dalam Yesus Kristus. Sebab kita punya dasar yang kuat, yaitu dasar Yesus Kristus dan firman Tuhan. Mari kekasih-kasih Tuhan, jangan pernah berhenti beriman dan berhenti berharap kepada Tuhan. Dan jangan pernah undur dari hadapan hadirat Tuhan. Cari Tuhan selama berkenan, bersujud kepada selama dia dekat. Sebab janjinya adalah ya dan amin. Yang ketiga, memiliki ketaatan yang mutlak. Dari kehidupan seorang Abraham, kita belajar tentang iman, tentang pengharapan. Tapi bukan saja iman, pengharapan dia miliki. Tapi Abraham juga seorang yang memiliki ketaatan yang mutlak kepada Allah. Nah, kekasih-kasih Tuhan, kita pernah baca dalam kitab Kejadian pasal ke-22 ayat 1-19, kalau kita baca di sana, dikatakan bahwa kepercayaan Abraham diuji. Iman dan pengharapan Abraham diuji untuk mempersembahkan Ishak anak yang tunggal kepada Allah. Saya perlu baca ayat ini, tapi saya mengajak saudara merenungkan ini.
Waktu Allah perintahkan Abraham untuk persembahkan Ishak di Bukit Moria, di tanah Moria untuk persembahkan Ishak sebagai korban persembahan. Kita lihat di sini iman dan pengharapan Abraham dan ketaatan. Abraham tidak lagi berpikir bagaimana nih Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bukankah ini ada yang kau janjikan, yang kau udah berikan, kau udah genapi janjimu? Apa tidak protes kepada Tuhan, mengapa kau suruh persembahkan Ishak anakku yang tunggal untuk kepadamu? Tapi kita melihat Abraham taat. Ini ketaatan yang mutlak seorang Abraham. Dia memiliki iman, dia punya pengharapan, dia punya ketaatan yang mutlak. Kalau Bapak Ibu nanti di rumah atau di rumah masing-masing nanti lihat dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Ayat yang kedua bicara tentang perintah Tuhan. Ayat yang ketiga itu bicara tentang ketaatan Abraham. Dan ayat yang keempat dan kelima perkataan iman daripada Abraham. Dan ayat yang ke-6 dan 8 perkataan pengharapan dari Abraham. Lalu ayat 9 sampai 14 iman dan percaya pengharapan dan ketaatan Abraham sungguh-sungguh terjadi. Dan apa dikatakan? Di hari cerita ini Allah menyediakan domba di atas gunung. Waktu saya renungkan ini, hati saya hancur. Kadang-kadang Tuhan minta sesuatu di hidup kita yang sangat berharga. Kita masih berpikir dan bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan kau ambil semua? Engkau minta semua dari hidupku. Tapi saya mau berkata buat saudara pagi hari ini, jika Allah berbicara buat kita, Allah minta dari kita, Allah juga bertanggung jawab untuk hidup kita. Kalau Allah perintahkan kita melakukan sesuatu, karena tidak masuk akal logika kita, bahkan mungkin sesuatu dari hidup kita yang sangat berharga. Dan saya mau berkata, Allah berfirman, Allah memerintahkan, Allah bertanggung jawab untuk hidup saudara dan saya. Allah bertanggung jawab untuk Abraham. Allah perintahkan Abraham keluar dari Ur Kasdim menuju tanah perjanjian. Abraham taat. Allah berikan janji, Abraham menanti, Allah menjawab. Dan seorang anak Ishak Allah minta dipersembahkan, Abraham taat. Tapi kita melihat Tuhan tidak pernah ingkar janji. Allah perintahkan sesuatu, kalau kita memiliki iman, pengharapan, ketaatan, Allah bertanggung jawab untuk hidup saya dan saudara. Amin saudara. Ibrani pasal 11 ayat 17 dan 19 berkata, kalau kita lihat dikatakan demikian. Saya mengajak kita untuk melihat Ibrani pasal yang ke-11 berkata demikian. Ayat yang ke-17 dan 19. Karena iman maka Abraham tatkala dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerima kembali. Oh haleluya. Jadi kita lihat bahwa Allah bertanggung jawab untuk apa yang Allah perintahkan kita lakukan. Iman, pengharapan, tindakan, ketaatan sangat diperhitungkan oleh Allah. Dia mati dan bangkit untuk memberikan hari esok yang berarti buat saya dan saudara. Mari kembali kita lihat kehidupan kita masing-masing. Bagaimana dengan kehidupan iman, pengharapan, dan ketaatan saya dan saudara saat ini? Dengan keadaan situasi yang sedang mencekam hari-hari ini, dengan virus corona COVID-19 yang menggoncangkan sendi-sendi ekonomi dunia, keamanan, kesehatan, bahkan merubah tatapan hidup manusia di muka bumi ini, termasuk di Indonesia. Apakah kita tetap memiliki iman, pengharapan, ketaatan yang mutlak kepada Allah? Mari kekasih-kasih Tuhan, kita jangan sedikit pun goyah.
dalam menghadapi hidup ini. Sudah boleh memiliki pergumulan, persoalan masalah yang besar sekalipun dengan situasi saat ini. Dan milikilah iman dan pengharapan dan ketaatan yang mutlak kepada Allah. Ada 2 ayat saya ingin baca buat kita semua. Dan kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 11 sampai 12 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan lainlah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Janji Tuhan jelas bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu mari kita lihat kehidupan iman kita, pengharapan kita, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Apapun yang kau sedang hadapi hari-hari ini, masalah persoalan, sakit penyakit, masa depan, kebutuhan hidup, dengan virus corona sekalipun, milikilah iman dan pengharapan dan ketaatan yang mutlak kepada Allah. Dia memerintahkan, dia bertanggung jawab hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Biar firman Tuhan ini menegur, mengingatkan kami kembali, menyadarkan kami dalam situasi yang begitu mencekam hari-hari ini. Masalah persoalan silih berganti datang. COVID-19, virus corona menggoncangkan sendi-sendi ekonomi, sendi keamanan, sendi-sendi kesehatan, tatanan dunia berubah. Pekerjaan banyak di PHK. Bahkan mungkin masalah ekonomi menjadi masalah bagi kami semua orang percaya. Dan firman Allah pagi menegur, mengingatkan kami kembali bahwa iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus itu sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Ajar kami tetap memandang kepada Tuhan Yesus, fokus kepada Tuhan Yesus. Apapun terjadi kami tetap berharap, percaya kepada Tuhan, taat melakukan segala perintah Tuhan dengan benar. Sebab dalam persekutuan kami dengan Tuhan jadi baik, kami tidak sia-sia. Kami tetap sabar, bertekun dalam doa, semakin intim dengan Tuhan, dekat melekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan bertanggung jawab untuk hidup kami. Menceritakan firman di hati kami masing-masing siang pagi hari ini. Jadikan kami orang percaya memiliki iman yang benar, pengharapan yang pasti, dan ketaatan yang mutlak kepada Allah. Dan Allah akan bertanggung jawab hidup kami. Berkati semua sidang jemaat Tuhan, berkati kami semua mendengarkan firman Tuhan ini, yang melihat melalui tayangan YouTube. Berkati semua sidang jemaat, berkati orang percaya mendengarkan dan melihat tayangan ini. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, tim multimedia, tim musik, hamba melayani Tuhan. Berkati semua jemaat yang kiki anak di mana mereka berada. Pekerjaan usaha bisnis mereka Tuhan berkati. Bahwa mereka semakin turun, bahwa iman mereka semakin turun, semakin naik, bukan semakin turun. Semakin dekat melekat dengan Tuhan. Diberkati, memberkati, belum memulihkan. Mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Apapun mereka hadapi hari itu, mereka tetap percaya. Mereka beriman, mereka berharap, dan mereka tetap taat melakukan segala perintah Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat semua kebutuhan gereja, kegiatan gereja, masa depan gereja, pertambahan jemaat, pelayanan yang melalui pelayanan pribadi, pelayanan dari rumah ke rumah, bahkan ibadah online, ibadah raya dan ibadah online, sekolah minggu juga Tuhan memberkati. Segala kebutuhan gereja Tuhan berkati. Kesehatan kami, kekompak unity kami Tuhan berkati. Berkati jemaat KKN Agape Satu Mulut ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati panti Tuhan kasih Allah dan anak-anak panti pulih panti hamba Tuhan. Berkati juga Bapak PPA Yus 15. Jadi pengurus inti sampai kepada mentor Tuhan kau berkati semua anak-anak orang tua Tuhan berkati, selamatkan berkati mereka. Terima kasih Bapak.
Berkati gereja Tuhan di Kota Ngut ini, berkati hamba Tuhan garis depan, hamba Tuhan Bamak Bekas, berkati seluruh orang percaya di kota dan Kota Ngut. Jadikan Kota Ngut punya Kota Ngut, di kota orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dimanapun jemaat KKNI berada hari ini dalam pergumulan masa persoalan, Tuhan jawab mereka, Tuhan hampiri mereka, sampai mereka menghampiri Engkau, dan mereka mengalami mujizat Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan, nama iman Tuhan kuatkan, yang untuk Kau bawa kembali. Rencana ibadah pada bulan Oktober, ibadah pertama untuk ibadah bersama kembali, Tuhan berkati. Segala kebutuhan kami, Tuhan, Engkau cukup untuk persiapan ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah Yehova Jireh menyediakan segala kebutuhan kami. Berkati San STTN, Misi Omes, Misi GHC Korea, Sinode GKN, berkati San Pintai, San Karis, San Kasih Agape. Berkati semua hamba sedang melayan Tuhan hari ini, teguhkan iman mereka. Berkati semua orang percaya di muka bumi di bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, yang menyerahkan pemerintah kami, bangsa kami Indonesia, Bapak Jokowi dengan Wakil Presiden, Kabinet, MPR, DPR, sampai kepada jajaran terendah dari Gubernur sampai kepada Wali Kota, Bupati, Kecamatan, sampai kepada Kepala Desa, RT, Kau berkati. Berikan hikmat bagi mereka menghadapi COVID-19 ini Bapak. Terima kasih Tuhan, bagi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, Bapak saudara kami di bangsa ini. Minta kami Kabupaten Tulungagung, Bapak Bupati dan Wakil segala daerah sampai ke terendah desa-desa RT RW, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berkati bangsamu Israel. Terpujilah namamu Tuhan, yang berserahkan semua dalam tangan Tuhan. Di doa sembahyang kami, Kau jawab doa kami, lebih dari kami doakan, kami pikirkan. Sementara kami akan pulang, kami mohon berkat, perlindungan, penyertaan Tuhan. Sidang jemaat yang kasih serahkan hatimu, terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang berpaling kepada Tuhan. Diberkati engkau, suami, istri, anak, dan orang tua. Diberkati pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, usaha ladangmu. Diberkati buah kandunganmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati studi, diberkati masa depan. Diberkati kau dengan berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas saudara sekalian dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Memberkati, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Dan berkat saudara sekalian.